Berat saudara. Berat ini Udah bang. Mana ada bang menyusui online? Gak ada. Atau bang, saya tunjukkan satu hadis ya. Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Terima kasih buat kesempatannya. Kita bertemu lagi di video ini. Saya percaya dan kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya, dan diberkati Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman saudaraku yang dikasihi Tuhan Gereja YouTube, kami akan memberikan atau menayangkan sebuah debat seru ya, di mana anak buah Juma ya, Rahmat ya, ini tidak sanggup jawab pertanyaan dari Bang Edis TV ya. Dan bagaimana perdebatan ini, dan menurut saya ini pantas untuk kita bagikan teman-teman ya. Mari kita tonton dulu video berikut ini. Lagi yang ada, bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau masih berlaku gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya. Betul adanya. Oke. Bang. Nah gini bang, jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu bang. Betul nggak? Ya betul. Jadi iya. Jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih, gimana nih bang? Ayo. Nah ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk saling dan sahlal bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum ya, hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda bang sama yang sekarang hukumnya. Itu sama aja bang, bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih, ada Pak Haji. Ya. Oke sebentar ya, ada Pak Haji punya istri ya kan. Nah kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, itu masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah misalnya nih, ya anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah kalau di berat kan? Tidak bisa kan? Berat ini saudara-saudara. Jadi enggak, bukan begitu konteksnya bang. Gimana jadi lagi? Kalau memang hadis itu saya akui benar ada, dan saya juga pernah dengar ya, tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk saling? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah artinya saya menangkap begini bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini. Sebenarnya ada menolak itu.
Nah, kalau menurut saya nih Bang, kalau menurut saya, jangan tanggung-tanggung Bang. Sekalian aja ditinggalin Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, Lakum sekarang gini Bang, saya dinukum sebagai waliyan orang din, Kristen, kan gitu, saya sebagai orang Kristen Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa Abang? Kenapa Abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi Bang, ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya Bang. Nah itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya, dulu. ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang, sekarang saya tanya Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi Bang? Coba. Nah, Dalam Islam itu udah masuknya zina. iya makanya itu Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Maksud Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Kita turunkan ya Bang ya. Baik itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada muslim yang lain. Ayo naik kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh jelas dong, dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut saya mau berpartisipasi. Ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak kan. Nah kan, sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edi sini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke Bang Edi banyak sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar adanya, saudara-saudara. Tapi Bang, ya. Nah, itu tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan ceritanya? Itu. Nah, coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar Bang. Sebentar. Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga nih Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikkan dulu. Oke. Iya, nih ya Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak Bang. Ya, budaknya si suaminya, awan ini, perempuan ini ya. Nah,
Kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Nah, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawa lagi Bang. Coba di scroll lagi Bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya. Oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Abang, scroll. Tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir. Nah, bawa. Nah, hadis yang terakhir mana? bawa scroll. Oke. Atasnya lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat. Ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu, maksudnya kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah. Mahram, bukan haram, mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah, itu salah di situ mahram Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin Suhail Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini Abang bilang? Oh, itu nggak nempel Bang. Nggak nempel Bang. Ngarang bebas Bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar Bang, ini hadis kedua ya Bang ya. Nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku sedang ia kini telah dewasa, ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak ada, nggak nempel di mana Bang? Ya, angkat lagi di scroll Bang, di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian abang baca. Nanti saya tulis. Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, Bang, bantu Bang, kelihatan berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu Bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya Bang ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang dimana Bang, dia bareng menyusui dulu itu Bang sebelum 2 tahun Bang. Mana bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa
bahwa Sahlah ini dia punya anak, bahkan tidak ada riwayat airnya payudaranya itu mengeluarkan ASI, nggak ada. Coba, ayo. Belir. Yo. Berat saudara. Berat ini Udah bang. Mana ada bang menyusui online, nggak ada. Bang, saya tunjukkan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya nih. Mau dipalsu-palsukan. Hehehe. No. Coba hadisnya mana? Okay. Coba lawan dengan hadis juga, ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati bang ya, bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu bang Saka. Mau klik lagi. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Semoga video ini boleh memberkati, menguatkan kita sehingga kita semakin percaya bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya adalah maut. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang bisa diselamatkan itu hanya karena melalui Yesus Kristus. Kalau tidak, itu akan binasa. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan kepada Anda bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Taurat atau Injil? Bukan cuma ulama, pendeta Isra suruh sudah mengakui. Enggak, singkirkan dulu ulama Anda mengakui itu berarti ya? Ada yang mengatakan, ada. Iya, selamat Anda kena prank. Mana? Kamu yang bodoh, tidak tahu. Oh ya sudah, silakan tunjukkan di mana Muhammad tertulis dalam Taurat ataupun Injil, silakan. Kidung Agung 5:16. Tapi bahasa Ibraninya bukan bahasa Indonesianya. Emang Kidung Agung Taurat? Ya, di mana sih? Emang Kidung Agung Injil? Ya kan di situ, materinya kan bingung. Apa itu Kidung Agung? Apa Kidung Agung itu? Di mana dalam Al-Quran Muhammad tertulis dalam Kidung Agung? Mana? Ayo. Kidung Agung 5:16. Bukan. Katanya Kidung Agung kitab porno. Ini gimana sih? Katanya Kidung Agung berisi kitab porno. Ternyata Muhammad ada di situ. Gimana? Kamu palsu. Tuh. Benar-benar dia ini. Ayo silakan dibaca. Silakan dibaca. Buka aja situ. Oke, saya buka. Kidung Agung berapa? Kidung Agung 5:16. Oke, Kidung Agung 5 ayat 16. Kita turuti mau mereka teman-teman ya. Seperti biasa. Jangan terjemahan. Hah? Saya punya terjemahan, Bang. Saya punya terjemahan. Jangan terjemahan Ibraninya buka. Emang bisa baca Ibrani? Ya kan bisa dibuka di sini di YouTube. Ya udah silakan coba. Silakan. Jangan putar-putar Anda sendiri. Yuk, Anda sendiri yuk. Oke, saya turunkan dulu ya. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya. Itu sangat luar biasa penjelasannya ya. Bersama juga penuturan kata dan sebagainya. Ilmu dari Bang Edi ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ya, kiranya yang disampaikan bisa juga didengarkan kepada rekan-rekan yang lain dan akhirnya menjadi memberkati kita semua ya, dimanapun kita berada, dan pastinya jadi berkat gitu ya di setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, dan juga pendidikan, serta juga anak-anak kita. Luar biasa sekali ya untuk pelayanan di media sosial ini ya teman-teman, sangat luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dari Malaysia, dari luar negeri, dimanapun menonton Bang Edi ini sangat luar biasa.
kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Jangan lupa dukung juga, support channel ini teman-teman ya. Saudara-saudara, bagikan di grup-grup media sosial kita. Dan teman-teman, saudara-saudara, kita rekan-rekan gereja YouTube semuanya, kali ini gereja YouTube bukan hanya membuat tempat untuk naungan gitu ya, untuk apologet, tetapi kita membuat juga sentralnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dukung tempat-tempat penginjilan yang dinaungi oleh gereja YouTube. Kenapa saya bilang begitu? Karena sangat-sangat membutuhkan. Banyak program-program kita dari yayasan, salah satunya Yayasan Cipta Pelita Kasih, dan juga sekarang ini tambah lagi CKI, Central Kristen Indonesia ya. Terus dari anak-anak muda kita, generasi muda penginjilan ya, itu sangat membutuhkan juga kita promosiin, kita harus saling mendukung gitu ya. Jadi buat saudara-saudara, rekan-rekan gereja YouTube, ayo kita pergunakan media sosial ini. Nah, kalian bisa memberkati satu sama lain dari kanal-kanal ini teman-teman ya. Karena ini sangat membutuhkan jadi berkat juga. Ayo kita ambil jadi berkat untuk gereja YouTube terus menyebarkan firman Tuhan. Itu pengumuman dari saya teman-teman, dan semakin nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipta Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Central Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560. Atas nama Central Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara.
Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.